Kita ngangon, kita ngangon. Ayo kita ngangon. Ayo kita ngangon, angon domba, angon domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Ejo, di channel Angon 1000 Domba. Kali ini sesuai dengan janji saya akan sedikit membahas atau berbagi tentang analisis usaha ternak domba menurut pengamatan saya ke teman-teman peternak yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa tonton sampai habis, like and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke. Pagi sahabat muda, ini saya lagi ngelihat kambing-kambing, domba-domba di kandang ya, sebelum nanti siang kita angon ya. Seminggu kemarin saya mengunjungi beberapa teman sesama peternak domba. Ada yang udah tua, ada yang masih pada muda. Ada yang punya 7 ekor, ada yang punya 20, bahkan sampai ada yang punya 30 ekor ya. Hampir semua dari mereka itu sistem ngarit ya, bukan sistem angon. Lalu saya tanya sama mereka, ini kan sebenarnya berapa keuntungan dari beternak domba ini sebulan, baik itu ngangon, baik itu ngarit, atau mau pakai pakan fermentasi atau pakan yang digiling, itu sebenarnya keuntungan kotor itu berapa? Saya tanya sama mereka ya. Ada yang bilang kalau kita beli anakan 700.000 dipelihara selama 8 bulan. Kalau itu betina itu bisa mencapai 1.200.000 sampai 1.500.000 kalau bagus ngasih makannya, kalau perkembangannya bagus ya. Itu berarti maksimal itu kalau betina, selain pertambahan berat badan, harga domba makin besar, makin tinggi, keuntungan didapat juga dari anakan ya. Kalau dia beranak, baru brojol anaknya itu udah dihargain 500. Jadi kira-kira rata-rata keuntungan domba selama 8 bulan itu 500 sampai 1 juta. Kalau kita ambil tengah, selama 8 bulan itu 800, itu berarti 100.000 per bulan keuntungan satu domba ya. Itu kalau anaknya satu. Kalau anaknya 2 itu bisa sampai 150.000 per bulan. Nah, itu kalau domba jantan. Kalau domba betina. Kalau domba jantan, kalau kita beli jengger seharga 700 sampai 1 juta ya, itu selama 1 tahun dijual pas kurban, hari raya kurban, itu kalau domba biasa itu bisa harga 2.200.000 sampai 2.700.000 dari harga 1 juta. Berarti 1 tahun itu keuntungannya bisa sampai 1.700.000 ya, dari 1 juta sampai jadi 1.700.000 1 tahun itu sekitar 150.000 per bulan kalau domba jantan ya. Itu domba jantan biasa. Kalau domba jantan Garut itu bisa sampai seharga dari beli 1.500.000 anakan Garut, dipelihara selama 1 tahun itu bisa sampai 3 juta sampai 3.700.000 malah pas dijual pas kurban ya. Itu untuk 1 tahun lebih ya.
usia 1 tahun lebih. Jadi keuntungannya itu kira-kira 1 juta, hampir 2 juta 200 dalam jangka 1 tahun. Itu bisa sampai 100 sampai keuntungan per bulannya per ekor domba Garut itu 100 sampai 150 ya, lebih malah bisa sampai 200.000 kalau bagus itu urusannya per bulan. Itu sama sistem angon dan sistem ngarit itu sama, keuntungannya segitu antara 100 sampai 200.000 ya. Kalau jantan, betina juga sama antara 100 sampai 150.000 per bulan per ekor ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan keuntungan beternak domba itu di atas 100.000 per bulan per ekor. Nah, masalahnya kalau kita sistem ngarit ya, arit baik itu ke hutan, ke kebun maupun kita tanam rumput, kalau kita bekerja sendiri itu kita hanya bisa pelihara domba, hanya kuat pelihara domba antara 10 sampai 30 ekor. Nah, kita lihat keuntungannya. Kalau kita mampu 30 ekor, itu kalau 30 ekor itu hanya bisa kita lakukan kalau kita tanam rumput di sekitar kandang ya. Tidak jauh. Itu baru kita bisa pelihara 30 ekor. Ya, itu rata-rata yang saya temui seperti itu. Kalau kita ke ladang atau ke kebun atau ke tegalan gitu, itu rata-rata peternak di sini ya, apalagi yang sampingan ya, bukan peternak, bukan pekerjaan utama, itu sekitar 7 sampai 12 ekor kuatnya. Kekuatan satu orang itu 1 sampai 2 karung ngaritnya. Sore atau siang gitu ya. Jadi kalau sistem arit menurut saya, menurut pengamatan saya dari pengamatan ke beberapa teman peternak ya, itu maksimal 30 ekor. Itu keuntungannya sekitar 3 juta. Kalau 30 ekor itu satu ekornya 100.000 per bulan. Kali 30 itu sama dengan 3 juta per bulan. Kalau kita kerja sendiri sih itu mungkin buat kita semua ya. Itu kotor loh, kotor itu keuntungan kotor. Tapi kalau kita mempekerjakan satu orang pegawai, misalkan gajinya 1.500.000 atau 2 juta, kita hanya kebagian 1 juta per bulan. Saya melihat itu sebagai keuntungan yang belum besar ya, belum besar kalau menurut saya. Belum diambil resiko kematian, resiko obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu kalau sistem ngarit menurut penelitian saya. Tapi kalau sistem angon ya, apalagi di tempat kita misalkan ada ladang penggembalaan yang luas ya, ketika jumlah domba bertambah sampai 100 ekor ya, 100 ekor keuntungannya 10 juta per bulan ya kalau menurut penghitungan tadi. Ketika jumlah domba bertambah sampai 100 ekor, itu biayanya cuma 1 orang pegawai. Itu cuma 2 juta. Mau 10, mau 20, mau 30, mau 100, itu yang gembala 1 orang cukup. Maksimal 2 orang lah. Itu 2 orang itu udah sangat cukup ya. Harusnya kalau 2 orang itu gembalanya jangan 100, 200, 2 orang itu cukup. Jadi di sini dengan pertambahan keuntungan, tapi biaya tidak bertambah. Makanya kita lihat peternak-peternak di Australia, peternak-peternak di belahan dunia lain yang tempat gembalanya luas, itu jarang sekali sistem ngarit ya, jarang. Mereka memelihara 500 ekor itu siap dengan lahan penggembalaan sekitar 500 hektar. 500 hektar itu cukup untuk penggembalaan 500 sampai 1000 ekor domba ya.
domba, bukan sapi, domba. Nah, jadi untuk sementara kesimpulan saya di sini, kalau di dekat kita punya lahan penggembalaan yang luas, seperti di daerah saya ini di Cidolog, ada perkebunan Cidolog ya, perkebunan sawit, itu bisa dimanfaatkan untuk gembala ya. Karena menurut saya domba ini tidak merusak vegetasi yang utama. Sawit atau karet itu tidak terganggu oleh domba kalau menurut saya ya. Tolong teman-teman peternak, teman-teman agan-agan yang sudah ahli, yang sudah master dalam hal pengurusan domba, tolong komen ya. Tolong saya minta masukannya nih. Ini baru pengamatan, saya baru menggembala domba ini sekitar 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tapi dulu pernah saya pernah melihara domba 60 ekor, sistem ngarit, sistem beli rumput, pernah sistem ngarit, mempekerjakan 2 orang, pernah ya. Dan hasilnya sangat minim. Bahkan ketika pengurusan domba kurang bagus, itu rugi ya. Berat badan domba tidak bertambah. Insya Allah sistem angon ini saya geluti hari ini ke depan dengan target 500 ekor domba. Target pertama ya. Mudah-mudahan saya minta doanya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan kalkulasi saya. Keuntungannya mudah-mudahan bagus ya. Ya, sekali lagi buat teman-teman agan-agan peternak ya, suhu-suhu, master-master, tolong koreksi ya kalau analisis saya, kalau perhitungan dan pendapat saya ada yang salah, tolong dikoreksi ya kan ya. Di sini saya terus terang saya masih pemula ya. Masih pemula, mungkin analisis saya tentang usaha domba ini yang selama ini saya percaya mungkin ada yang salah, tolong dikoreksi ya agan-agan ya. Salam angon, salam sukses, salam bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.